Salam, salam hormat dan selamat berbakti. Sekali lagi kita bersama di dalam ruang ibadah kita online pada hari ini. Dan saya percaya seluruh umat Tuhan yang berada di mana-mana saja kita berada, saya percaya kita senantiasa merindukan hadirat Tuhan dan kita senantiasa mengambil peluang ini untuk terus duduk di kaki Tuhan, dan kita akan belajar, kita akan mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar, bahkan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Tuhan, Engkau senantiasa ada pada kami. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan kami. Iman kami diteguhkan dalam kami terus berhadapan dengan situasi yang kami hadapi pada hari-hari ini. Dan kami memiliki keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan kami akan terus berharap kepada Tuhan, bahkan terus bersandar kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, kekuatan kami, dan harapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya senang sekali ingin menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh umat Tuhan, tidak kira dimanapun kita berada. Seperti yang kita telah ketahui, bahwa hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang jahat, hari-hari yang membawa cabaran dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh berbuat apa-apa, ya, dan juga kita tidak dapat berkumpul di gereja secara fisikal seperti pada masa-masa yang lalu. Dan itu suasana dan keadaan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Karena kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu melalui pelayanan online yang kita ada pada hari ini, bahkan untuk seterusnya, karena Tuhan telah memberikan peluang ini, bahkan kesempatan ini untuk kita terus belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ataupun daripada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini yaitu terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan hingga ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Baik, kita baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, di mana perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus
adalah anak Allah. Saya baca ulang ayat yang keempat dan yang kelima. Sebab semua orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir dari Allah, yaitu bahwa kita, firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Sekali lagi saya tekankan di sini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali apabila kita boleh mengambil ataupun menarik satu tema yang mengatakan iman yang menghasilkan mukjizat. Iman yang menghasilkan mukjizat. Karena melalui firman Tuhan ini kita lihat yang kita sudah baca dalam firman Tuhan ini, ya, siapakah yang akan mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya? Dia yang percaya, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu adalah merupakan iman, ya. Percaya kita kepada Tuhan dan kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini iman, ya, yang menghasilkan mukjizat adalah di mana kita meletakkan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita harus berhadapan dengan kesukaran bagaimanapun keadaan, tetapi Yesus adalah merupakan dasar dalam kehidupan kita yang tidak akan mengecewakan kita, tetapi akan membawa mukjizat yang besar terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang kita miliki dari Tuhan Yesus adalah yang mengalahkan dunia. Itu adalah iman kita. Percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini juga memberikan satu persoalan kepada kita, pertanyaan, siapakah yang akan mengalahkan dunia? Siapakah yang akan mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Adalah mereka yang percaya. Dalam arti kata yang lain, adalah mereka yang beriman, adalah mereka yang meletakkan seluruh harapan mereka hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan Yesus adalah kekuatan mereka. Yesus adalah kemenangan mereka dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, saya percaya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekalahan ataupun kegagalan adalah suatu hal yang pasti pernah dialami oleh setiap orang yang di bawah kolong langit ini. Kekalahan, kegagalan dalam kehidupan, suatu yang pasti, termasuk orang-orang yang digelar sebagai orang Kristen. Mereka juga mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Saudara,
kekalahan boleh saja terjadi di dalam kehidupan kita juga. Dan kegagalan itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kita juga. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kekalahan itu tidak akan terjadi terus-menerus. Jikalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kekalahan, maka kegagalan yang berpotensi untuk kita alami akan tidak terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus berhadapan dengan keadaan ini, tetapi itu tidak akan menentukan arah tuju kita dalam kehidupan kekristenan kita, karena Tuhan akan menopang kita, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam peristiwa Yesus, dalam kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-20, mengisahkan tentang waktu Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang terjadi pada waktu ia berhadapan dengan begitu ramai orang yang datang berbondong-bondong kepadanya, dan mereka harus diberi makan. Ini peristiwa yang mukjizat yang dia lakukan. Dia memberi makan kepada 5.000 manusia dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini Yesus memberi makan kepada 5.000 orang yang kita kenal bahwa ini mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mereka, orang-orang yang diberi makan ini, mereka makan sampai kenyang. Artinya mereka sudah puas makan. Malah kita baca dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-20, setelah mereka makan sampai kenyang, mereka boleh kutip 12 bakul lebihan daripada apa yang Yesus lakukan. Mukjizat yang Yesus lakukan ini. Nah, saudara-saudara, ini membawa pengertian kita tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, berkuasa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya iman yang menghasilkan mukjizat adalah iman yang kita letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara-saudara, kita lihat mereka makan sampai kenyang. Dan setelah orang banyak yang telah kenyang, makan roti yang Yesus lakukan, mukjizat yang Yesus lakukan, dengan cara mukjizat ini, mereka datang untuk menemukan Yesus. Dan mereka bertanya kepadanya. Mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Itu persoalan mereka. Apa yang mereka perlu lakukan ataupun apa yang mereka harus kerjakan untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Jawab Yesus kepada mereka dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 dan hingga ayat yang ke-29. Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah bagi kamu,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia, yaitu Yesus yang diutus oleh Allah. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 28-29, Tuhan menghendaki, yang Tuhan kehendaki adalah supaya mereka percaya kepada Dia yang mengutus Yesus Kristus di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya kita percaya kepadanya. Itu yang perlu kita lakukan, supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Percaya yang bagaimana? Adalah percaya dengan segenap hati kita. Dia mau supaya kita mempunyai iman. Yesus mau supaya kita mempunyai iman. Dan iman itu yang akan mengalahkan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Iman yang ada di dalam diri kita ini akan mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi. Sepertinya kita diperhadapkan dengan banyak keadaan yang sukar dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini. Saudara-saudara, di mana Yesus mau supaya kita mempunyai iman dan mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi. Imanmu akan mengalahkan dunia. Siapa yang harus mengalahkan dunia? Adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Siapa yang boleh mengalahkan keadaan yang kita hadapi pada hari-hari ini? Adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Yang percaya, benar-benar percaya kepada Yesus. Yang beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata bahwa jika kita percaya, kita akan mengalahkan dunia ini. Ini perkataan yang Yesus berikan kepada kita. Jika kita percaya, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mengalahkan dunia ini. Mengapa? Karena waktu kita percaya ataupun kita beriman, maka kita dihubungkan kepada sumber yang tidak terbatas. Pada waktu kita percaya, kita dihubungkan dengan sumber yang tidak terbatas, yaitu Tuhan kita. Yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh apa sekalipun. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku." Ini firman Tuhan. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap di dalam firman Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita senantiasa meletakkan harapan kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, jika kita tidak tinggal di dalam firman, maka kita tidak akan menerima mujizat Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, kalau kita tinggal di luar Tuhan Yesus,
maka kita tidak akan boleh berbuat apa-apa. Karena sumber yang kita perolehi, yang tidak terbatas itu adalah datang daripada Tuhan sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa langkah yang harus kita lalui supaya kita menerima mujizat Tuhan. Iman yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus dimerdekakan dari penguasaan dosa. Dimerdekakan. Dengan cara bagaimana? Kita harus dimerdekakan. Yaitu kita harus melalui pertobatan. Akan menghasilkan kemerdekaan. Pertobatan. Yang akan membawa kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Berpaling dari dosa kita dan kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita memerlukan kemerdekaan. Dimerdekakan daripada kuasa dosa kita. Daripada dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa melalui pertobatan. Ini adalah merupakan syaratnya, ya, yaitu langkah yang harus kita lalui supaya kita menerima mujizat daripada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, jika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jikalau kita bertobat dan mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Maka kita akan mengalami banyak mujizat dalam kehidupan kita. Mengalami perubahan di dalam diri kita. Mengalami banyak berkat di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lalui adalah harus dimerdekakan daripada kuasa dosa. Yaitu melalui pertobatan. Repentant. Pertobatan sangat penting untuk kita mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kemerdekaan menghasilkan visi yang dahulunya pasif ataupun kurang aktif, tetapi setelah kita dimerdekakan, kita menjadi aktif. Dulu kita hidup acuh tak acuh saja. Yang asal-asal saja. Tetapi pada waktu kita dimerdekakan, visi yang ada di dalam diri kita, dalam melayani Tuhan, telah digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita telah menjadi aktif untuk melayani Tuhan. Fokus kita kepada pelayanan Tuhan. Kekuatan yang natural itu akan diubah menjadi kekuatan yang supernatural. Kekuatan yang biasa-biasa yang ada pada kita akan dirubah menjadi kekuatan yang supernatural. Dinamika. Satu explosion yang terjadi dalam kita menanggapi pelayanan melayani Tuhan. Saudara-saudara, langkah yang kedua untuk kita memperoleh mujizat Tuhan adalah melalui doa.
orang Kristen yang tidak berdoa, mereka tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Setiap masalah ataupun pergumulan harus kita bawa di dalam doa. Doa yang bagaimana? Pergumulan kita. Bergumul, percaya, menyerahkan seluruh keperluan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Harapan kita, sumber yang kita miliki adalah Tuhan Yesus yang kita imani. Doa akan mematahkan kemustahilan. Segala perkara yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Beriman tanpa berdoa akan menyebabkan iman kita terhenti. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Di sini mengatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Manusia yang bebal. Wah, ini keras, saudara-saudara. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan? Kita perlu ada tindakan untuk kita mengalami mukjizat Tuhan. Ada tindakan, ada bagian yang kita harus lakukan. Ada bagian yang kita harus nyatakan di hadapan Tuhan. Ini adalah langkah yang kedua untuk kita memperoleh mukjizat dari Tuhan, berdoa. Langkah yang ketiga adalah bagaimana kita boleh memperoleh mukjizat Tuhan ini adalah dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Saudara, saya ingin tegaskan, jangan sekali-kali melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan, plan kita. Setiap hari, plan kita untuk jangka pendek, jangka panjang, harus kita melibatkan Tuhan. Yang ketiga, langkah yang ketiga untuk mengalami mukjizat Tuhan ini melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan yang benar. Saudara-saudara, kita tidak boleh meletakkan harapan terhadap diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh mengharapkan apa yang ada pada kita. Karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Bahkan kepunyaannya Tuhan. Hidup kita, nafas kita, kekuatan kita adalah milik Tuhan kita yang Dia telah anugerahkan kepada kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita kena letakkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita melangkah, kita memohon keizinan dari Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Memohon keizinan, menghormati Tuhan dalam kehidupan kita adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang murid yang sejati, yang benar-benar
sebagai murid Kristus yang benar, kita akan senantiasa melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Karena segala sesuatu itu adalah di bawah penguasaan Tuhan. Sebagai contoh saudara-saudara, waktu Musa dilahirkan adalah pada waktu ada satu perintah yang dikeluarkan oleh Firaun, supaya setiap anak laki-laki yang lahir daripada keturunan orang Yahudi, Nasrani, harus dimusnahkan. Dalam suasana itu kita lihat Musa lahir sebagai direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan bakal memimpin orang Israel keluar daripada tangan kerajaan Mesir, itu Firaun. Apa yang terjadi? Kita lihat dalam Keluaran pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang 10 mengisahkan tentang tindakan ayah dan ibu Musa. Bagaimana mereka boleh melakukan bagian mereka. Karena mereka telah menerima firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan. Bahwa Musa yang lahir itu yang bakal akan menjadi pemimpin yang akan membawa orang Israel keluar daripada perbudakan di Mesir, di mana dia akan membawa mereka ke tanah perjanjian, the promised land. Tuhan telah janjikan, Tuhan telah janjikan kepada mereka yang akan mereka miliki. Apa yang terjadi saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus? Kita melihat keadaan ya seperti itu. Orang tua Musa, mereka berpikir dan merencanakan. Mereka tidak peluk dada. Mereka berpikir dan mereka merencanakan. Ya. Bagaimana penyelamatan untuk menyelamatkan Musa supaya ia tidak dimusnahkan. Karena itu rencana Tuhan. Karena mereka tahu visi Tuhan. Mereka tahu visi Tuhan untuk Musa. Bahwa Musa akan menjadi pemimpin. Musa lahir atas kehendak Tuhan. Mereka bertindak. Mereka berpikir, mereka bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, yang tidak akan melahirkan mukjizat terjadi. Saudara-saudara, apa tindakan mereka? Mereka membuat keranjang untuk Musa dan memperhatikan sungguh-sungguh kemana keranjang itu pergi sampai akhirnya sampai di tangan anak perempuan Firaun. Ini visi mereka. Tindakan yang mereka lakukan. Nah saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya duduk dan beriman tanpa melakukan apa-apa. Kita tidak boleh bertindak melulu saudara-saudara. Kita harus ikut peraturan dalam kehidupan kita. Ada sistem yang kita patuhi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ataupun kerajaan yang memberikan peraturan seperti kita hari ini harus patuh kepada